3A. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Oke, sekarang Miss Arini minta tolong untuk ketua kelasnya untuk menyiapkan teman-temannya berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Shonbi sudah memimpin teman-temannya dalam berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Sekarang Miss Arini izin absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, alhamdulillah, good job. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Kalau begitu, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita, Miss Arini akan menayangkan video lagu Garuda Pancasila. Oke, lagu Garuda Pancasila ini merupakan salah satu lagu wajib nasional negara kita, negara Indonesia. Siap? Siap. Oke, kalau begitu silakan semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan bersemangat. Ready? Sikap siap? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila datang. Terima kasih ya sudah semangat. Ini menandakan bahwa kelas 3A sudah siap belajar hari ini. Betul sudah siap? Sudah semangat? Coba Miss Arini mau cek dulu semangatnya. Tepuk semangat. Biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Good job. Sekarang Miss Arini mau dengar lagu penerapan Pancasila yang kita pelajari pada topik pembelajaran sebelumnya. Topik Pancasila masih ingat? Oke, ready? Ayo kita nyanyikan lagu penerapan Pancasila. 1, 2, 3, go! Penerapan Pancasila, yang pertama beribadah. Itulah penerapan kita. Pancasila, Masya Allah, good job. Berarti kalau Miss Arini tanya, masih ingat nggak tentang pelajaran Pancasila? Masih. Ada berapa sila dalam Pancasila? 5, betul. Kalau penerapannya apa aja ya? Yang pertama, sila pertama penerapannya apa? Beribadah. Yang kedua, gotong royong, luar biasa. Semuanya masih ingat. Kalian tahu nggak, hari ini kita akan belajar sesuatu yang masih berhubungan dengan pembelajaran kita sebelumnya tentang bab Pancasila. Jadi kita akan belajar tentang salah satu contoh penerapan Pancasila, yaitu melaksanakan peraturan yang ada di tempat kita berada, di rumah, di sekolah, di masyarakat. Maka dari itu, tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, peserta didik kalian dapat menganalisis aturan-aturan yang ada di rumah, di sekolah, di masyarakat. Yang kedua, peserta didik bisa menyusun, kalian bisa menyusun nih aturan baik apa, serta membiasakan sikap baik tersebut dalam kehidupan kalian. Yang ketiga, peserta didik bisa berdiskusi dan melaksanakan hasil diskusinya. Nanti kita akan berdiskusi dengan kelompoknya, lalu kita akan mempresentasikan di depan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah
kalian, peserta didik, dapat membangun kebiasaan baik dalam pelaksanaan aturan tersebut. Jadi dari tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini, harapannya peserta didik, siswa-siswi ini bisa membiasakan untuk melakukan aturan-aturan yang baik dalam kehidupan kalian. Siap untuk belajar? Siap! Oke, tepuk semangat yang ketiga. Berarti sudah semangat, kita sekarang langsung masuk ke pembelajaran. Miss Arini sudah menyiapkan beberapa video yang akan Miss Arini tampilkan. Sekarang kita simak dulu, kita akan mengidentifikasi aturan apa ya yang ada dalam kehidupan kita ini, yang ada di rumah, yang ada di sekolah, yang ada di lingkungan sekitar kita, di masyarakat. Siap? Siap. Siap. Kita lihat video yang pertama. Wah, ternyata sudah jam pergi mandi. Tidak lupa keramas, cuci muka, dan sikat gigi. Untuk sarapan terlebih dahulu. Di depan. Oh iya, perkenalkan teman-teman. Ibu. Ini ayah dan ibunya. Mereka lagi apa nih? Makan pagi, sarapan ya. Rita dan Niko menungguku di taman hari ini. Mereka mengajakku untuk bermain bersama. Dan sepertinya aku akan pergi menemui mereka hari ini. Iya. Tak terasa waktu sudah sore. Mereka, dia mau pergi kemana nih si Tono nih? Ke masjid. Oke, itu tadi aturan yang ada di rumah. Kira-kira nih Miss Arni tanya, ada yang bisa berbagi nggak? Ada nggak yang di rumahnya punya aturan juga? Punya. Coba Miss Arni mau tanya, Noval, aturan yang ada di rumahnya apa Noval? Tidak boleh tidur malam-malam, betul ya. Lalu Faras, apa Faras? Tidak buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah kemana ya? Tempat sampah adalah peraturan-peraturan yang ada di rumah. Sekarang kita akan lanjut. Lihat peraturan yang ada di tempat selanjutnya, yaitu di sekolah. Siap? Oke, selamat menyaksikan. Hari ini kita akan belajar aturan-aturan di sekolah. Mari kita belajar bersama. Oke, sekarang kita lihat apa aja aturan yang ada di sekolah. Sebagai warga sekolah, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Betul sekali. Nggak hanya di rumah ya, di sekolah juga harus jaga kebersihan. Tertib memakai seragam sesuai kebijakan sekolah. Barang-barang berbahaya. Tidak boleh ya dibawa ke sekolah. Oke Kim, itu dia aturan-aturan yang ada di sekolah. Lalu kalau kita melanggar, apa yang terjadi ya? Kira-kira apa nih yang terjadi nih? Kita lihat. Ada pertama. Pertama, jika melanggar maka akan dihukum oleh guru. Kedua, Itu tadi peraturan yang ada di mana tadi? Di sekolah. Sama nggak peraturannya dengan yang ada di sekolah kita? Sama, hampir sama ya. Jadi setiap sekolah itu juga ada aturan-aturannya. Tapi rata-rata peraturannya itu sama. Seperti apa tadi? Ada yang bisa? Oke, Karlen. Tidak membawa benda tajam, betul? Ya, temannya menjawab kalau peraturan yang ada di sekolah itu hampir sama sebenarnya dengan sekolah kita. Berarti setiap tempat kita berada itu ada aturannya. Tadi di rumah ada, di sekolah ada. Sekarang kita mau lihat video yang ketiga tentang peraturan yang ada di masyarakat lingkungan kita. Salah satu peraturan tapi yang ada di jalan raya. Kita lihat ya. Wah, jalanannya sempit, jadi harus hati-hati. Ini maksudnya dua arah, betul. Sekarang perintah. Kalau ini boleh? Dan kita punya bundaran? Punya. Kalau ini artinya apa nih? Mendahului, nggak boleh nyalip ya. Itu tadi adalah peraturan-peraturan yang ada di jalan raya. Kira-kira kalau kalian di jalan raya sudah menaati peraturan itu belum? Sudah. Salah satunya adalah punya SIM.
Kalian sudah punya SIM belum? Belum. Nanti kalau sudah 17 tahun baru punya SIM, Keanu. Kalau sekarang belum punya SIM. Nah, itu tadi adalah aturan-aturan yang ada di sekitar kita, di tempat kita berada. Sekarang Miss Arini tanya, kalau seandainya nih kalian ada nggak sih yang tidak melaksanakan aturan itu? Contohnya misalkan si Tono ini di rumah ada peraturan nggak boleh bangun lebih dari jam 5 karena dia harus terjadi, akhirnya orang tuanya dipanggil. Tadi kan dikasih tahu ya, aturan itu adalah pedoman yang harus kita lakukan dimanapun kita berada. Supaya apa sih kita melakukan aturan? Supaya tertib, hidup kita teratur. Kita tidak mengganggu hak orang lain. Bayangkan kalau seandainya kita itu tidak melaksanakan aturan, pasti kita jadi tidak tertib, hidup kita jadi tidak teratur dan merugikan orang lain tentunya. Kita akan lihat satu video terakhir tentang dampaknya apa sih kalau misalkan kita tidak menaati aturan itu. Kita lihat ya, kriminal tuh orang jahat ya. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa nurut aturan. Kalau di rumah nggak nurut aturan orang tua. Kira-kira untung atau rugi kalau kita ikut aturan? Untung. Kita lihat, coba apa sih dampaknya kalau kita nggak ikut aturan? Tanpa aturan, game atau pertandingan jadi seru. Nih, siapa yang suka bola nih? Bayangin kalau nggak di permainan bola tidak ada aturannya, main tendang-tendang bola aja. Pasti seru nggak? Nggak seru dong. Nanti bisa berantem ujung-ujungnya, jadi tidak tertib bermain bolanya. Secara natural, biar spesies kita bisa saling bersekutu. Ini manusia purba zaman dulu ya, kita zaman dulu sekali. Yang punya aturan sendiri dan tiap individunya jadi bisa kayak kerjasama. Manusia pun juga sama. Dulu kita ngegengin cuma sama beberapa bagian aman. Mungkin nggak kira-kira kita tidak punya aturan? Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, itu tadi adalah video tentang dampaknya. Apa sih kalau seandainya kita tidak melakukan aturan? Pasti akan ada hukuman atau sanksi yang diterima setiap orang. Kita kan hidup ini harus melaksanakan aturan supaya tadi Salim bilang supaya tertib, supaya teratur, supaya kita itu kehidupannya berjalan dengan lancar, tidak mengganggu hak orang lain. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Masya Allah. Oke, kita tepuk dulu ya. Coba tepuk ikan. Masya Allah. Sudah diam. Sekarang Miss Arini mau kalian bekerja dalam kelompoknya masing-masing. Ini kan sudah ada kelompoknya nih. Miss Arini akan beri nama kelompoknya ini. Kelompok Bung Karno. Sini Bung Hatta. Ini Ahmad Subarjo, kelompok Muhammad Yamin. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan lembar kerja. Lembar kerjanya seperti ini. Ada 3 tugas yang harus dilaksanakan. Baca dulu nih. Bergantian tentang pengertian, apa itu aturan, contohnya, dan ada cara mengerjakannya. Halaman kedua, dengan menarik garis. Kira-kira kalau gambarnya seperti ini, sikap baik atau sikap buruk ya? Kalau buruk tinggal ditarik garisnya. Kalian akan menuliskan 5 peraturan yang ada di rumah, di sekolah, lalu yang di sini di masyarakat. Diskusi, silakan sampaikan pendapatnya dengan baik, hargai pendapat orang lain. Kelompok Bung Karno, Ahmad Yamin, Bung Hatta, yang Ahmad Subarjo. Miss Arini beri waktu 10 menit, silakan mengerjakan. Nggak apa-apa. Sudah? Oh, Asraf yang nulis. Ya? Mana nak? Ini lagi bermain sama temennya. Kira-kira kalau Ayo boleh diskusi. Ayo Salim, bantu kawannya Salim. Minta maaf sama temannya. Kira-kira baik atau buruk? Baik, tarik garisnya. Ayo dilanjutkan. Gimana? Ini sudah bisa? Nih, buang sampahnya di mana? Nih, mereka lagi atau sikap buruk?
Baik, berarti ingatkan ya, waktunya 5 menit lagi ya. Apa sih peraturan yang ada di rumah? Kira-kira apa aja ya? Tidak boleh. Betul, ayo lanjutin lagi. Oke, yuk dilanjutin. Boleh, nih nanti Gazi yang nulis. Di sekolah apa ya? Mbak, dilihat. Bantu kawannya Sasa. Di sekolah. Bener, tidak berantem dengan teman. Datang. Oke, sabar, tunggu bentar. Berseragam dengan berseragam dengan lengkap yang lain. Benar, tidak. Iya. Tidak membuang sampah sembarangan. Betul, apalagi menjaga kebersihan lingkungan. Betul. Apalagi Gazi, Faras, apa Faras? Menurut Faras apalagi? Boleh. Waktunya 2 menit lagi ya. Betul. Keva, menurut Keva apalagi peraturan yang ada di sekolah, Nak? Tidak membawa senjata tajam ke sekolah. Betul. Ada lagi? Boleh tulis. Apa tadi? Piket kelas. Betul. Ada lagi nggak? Tidak membawa senjata tajam. Ada lagi nggak yang di sekolah? Tidak? Telat masuk sekolah, tidak terlambat. Memakai seragam lengkap boleh. Kalau sudah boleh dikumpulkan, coba Miss Arini lihat. Nanti akan Miss Arini nilai ya. Ayo, 1 menit terakhir. Kelompok Muhammad Yamin juga sudah selesai. Betul nih, menyapu lingkungan. Good job. Oh, Bara, duduknya yang benar dong Bara. Alhamdulillah, Bung Karno sudah selesai. Yang di rumah sholat 5 waktu keren. Iya, ayo 2 lagi. Jangan lama temennya, ayo bantu apa tadi? Yang di masyarakat tadi, ya, dari video yang kita tonton tadi apa aja? Ayo apa lagi? Membantu teman. Tulis. Boleh. Sudah? Tunggu sebentar ya. Kelompok Bung Hatta juga sudah selesai nih. Tidak membuat kegaduhan, mendengarkan guru, tidak membawa senjata tajam. Alhamdulillah, diskusi yang pertama sudah selesai. Sepertinya Miss Arini lihat, waktu Miss Arini keliling, setiap siswa sudah bisa mengidentifikasi aturan yang ada di sekitarnya. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran. Sebelum itu, ayo kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua dulu. Keren. Sudah mengidentifikasi, sekarang saatnya kita menganalisis. Sekarang lanjut lagi kita ke melakukan pembiasaan sikap baik. Miss Arini mau kalian bekerja dalam kelompok lagi. Boleh kalian menuliskan cerita, menggambar, lalu menceritakan ceritanya tentang apa ya? Bermain peran, main drama pendek di depan tentang salah satu aturan yang ada di rumah, di sekolah, atau di lingkungan. Boleh pilih salah satu saja, tidak usah semuanya. Bung Hatta, mau mengerjakan apa? Menggambar. Oke, berarti Miss Arini akan berikan kartonnya. Kalau kelompok Bung Karno, mau apa nih IR Soekarno? Menggambar. Kalau drama, setuju ya drama ya? Kelompoknya Ahmad Subarjo menulis, berarti kelompok Ahmad Subarjo akan menuliskan cerita pengalaman mereka melakukan aturan. Silakan dikerjakan, boleh berdiskusi waktunya. Miss Arini kasih waktu diskusinya 10 menit aja ya, tidak lama-lama. Oke, setelah itu akan tampil di depan. Paham? Paham. Oke, selamat mengerjakan. Gambar peraturan, Nak. Kan waktunya 10 menit dari sekarang. Ayo diskusi lagi, gotong royongnya. Kerjasamanya harus dengan baik ya. Selamat mengerjakan. Kelompok ini dramanya mau drama apa? Peraturannya. Drama tentang bully. Nanti yang berarti ada yang dibully. Ya, aku bully. Oke. Kamu guru BK-nya. Terus? Kamu yang ngadu, yang menolong. Oke. Kenapa ngambilnya bullying? Karena tidak boleh. Karena ada kata termasuk aturan dari sekolah. Oh, aturan di sekolah itu nggak boleh bully ya? Iya.
Terus nanti kalian berdua ngapain? Bully. Oh, yang ngebulinya. Boleh nggak ngebully itu sebenarnya? Tidak boleh. Nggak boleh. Tapi ini cuma contoh. Ini cuma contoh doang. Nanti dipraktekin ya. Piket kelas. Peraturan yang di mana tuh piket kelas? Di sekolah. Kalau Rumi? Tolong menolong boleh. Gazi sudah belum? Ayo Gazi. Ini gambar apa? Lingkungan di rumah. Masya Allah, gambar lingkungan di rumahnya. Cerita peraturan di rumah. Shonbi itu gambar apa? Tuh keren banget. Bagus kok. Oh, menyapu. Oke. Ayo latihan dulu biar nanti lebih maksimal. Apa nak? Boleh membantu. Nggak apa-apa. Boleh di rumah gitu. Ayo ditempel sini, boleh. Sini, misalnya bantu. Ada sini ya, ini kar. Wah, gambar khasnya luar biasa. Pohonnya rindang sekali. Oke, siap. 5 menit lagi ya. Aduh, ya, bagus. Terus? Oh gitu ya Allah. Ayo Mister. Kita tidak boleh membuli sama lain. Oh begitu, lalu? Nah, udah. Ayo. Nih di sini nanti ditempel. Koko sudah? Belum. Awas sudah? Ayo, nanti kalau sudah ditempel ya. Ini di sini ya. Dah, nih lagi. Oke. Bangun. Ayo Keanu, tempel Keanu. Sini. Sudah, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, yuk. 1 menit terakhir. Sekarang waktunya presentasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, diam. Siap untuk presentasi? Oke, Miss Arini sudah keliling, semuanya sudah mengerjakan, sudah menuliskan, menceritakan, berlatih drama. Sekarang waktunya tampil. Miss Arini akan panggil kelompok yang paling rapi, yang paling tertib untuk maju ke depan mempresentasikan hasil pengerjaannya. Yang belum maju silakan perhatikan, benar nggak sih itu aturan yang ada di sekolah, rumah, dan masyarakat? Kita panggilkan kelompok Ahmad Subarjo terlebih dahulu. Tepuk tangan. Dari kelompok Ahmad Subarjo, kami akan Menceritakan peraturan. yang ada di rumah sekolah. Oke, silakan dimulai. Piket kelas, belajar dengan tertib, melaksanakan aturan ya. Iya, selanjutnya. Dan aku salah berjamaah bersama adik-adik setelah Tadi adalah presentasi dari kelompok Ahmad Subarjo. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Kelompok Bung Hatta maju ke depan. Ini Miss Arini simpan ya, nanti Miss Arini tempel di sana. Buang sampah pada tempatnya, betul ya? Betul. Selanjutnya, Koko gambar apa Koko? Membereskan mainan, peraturan? Good. Tepuk tangan untuk kelompok Bung Hatta. Sekarang kelompok IR Soekarno. Silakan dari kelompok iya akan menceritakan. Oke, ini apa? aturannya tidak boleh Tidak boleh menginjak-injak rumput. Peraturan bukan itu, Nak? Peraturan. Oh, benar. Kalau Sofi gambar apa? Nenek saat menyeberang. Boleh? Aturan baik? Boleh. Tepuk tangan untuk kelompok Karno. Sekarang yang terakhir, drama singkat dari kelompok Muhammad Yamin. Aku tidak punya uang dan Wah, dia jatuh, Fahri. Terus dipukulin. Apa yang terjadi?
benar mereka membeli kamu? Apakah benar kalian membeli Fadi? Wah, mereka membuli ternyata. Kita tidak boleh saling membuli sesama lain. Kalau kalian membuli lagi, orang tua kalian akan panggil ke sekolah. Sekarang minta maaf sama Fadi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Muhammad. Ceritanya tentang apa tadi? Membuli. Boleh nggak membuli teman? Tidak boleh. Oke, silakan ke tempat duduknya. Miss Arini sudah lihat semuanya sudah tampil, sudah keren, sudah hebat. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kira-kira apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Tidak membuli teman. Apa? Aturan yang ada di mana aja? Di lingkungan, sekolah, rumah. Itu adalah peraturan-peraturan masyarakat yang ada di lingkungan kita, yang ada di tempat kita berada. Kalau kita tidak melaksanakan lingkungan, apa yang terjadi? Bisa bertengkar, akhirnya bisa mendapatkan sanksi. Benar nggak seperti itu? Kalian lebih pilih yang mana? Melakukan aturan atau tidak? Melakukan aturan. Sekarang Miss Arni punya 5 soal. Silakan dikerjakan. Miss Arni akan panggil kelompoknya yang paling rapi untuk menjawab pertanyaan. Tujuan dari dibuatnya aturan agar kehidupan masyarakat itu menjadi apa? Tertib, betul? Betul. Soal kedua untuk kelompok Bung Hatta. Haikal baru pertama kali datang ke sekolah terlambat. Kira-kira hukuman yang sesuai untuk Haikal apa ya? A. Diberi teguran, atau B. Dipanggil orang tuanya, atau C. Dikeluarkan dari sekolah. A. Apa tadi A? Diberi teguran oleh guru. Sekarang kelompok Bung Karno. Soal ketiga. Kalau aturan yang ada di rumah, siapa yang melakukannya? Seluruh keluarganya, seluruh anggota keluarganya. Betul. Sekarang kelompok terakhir, kelompok Ahmad Subarjo. Alwi dan Yohan itu berkelahi di kelas. Jadi suasana kelas itu menjadi gaduh. Perbuatan Alwi dan Yohan itu tidak pantas ditiru. Karena apa ya? Yang pertama A. Melanggar aturan sekolah. B. Membuat orang tua bangga. Atau C. Memajukan prestasi sekolah. Ya A. Karena membuat kegaduhan. Membuat kegaduhan itu bisa melanggar aturan sekolah. Gimana perasaannya hari ini? Senang? Marah? Kesal? Senang. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi itulah yang kita pelajari hari ini. Aturan itu adalah pedoman yang kita pakai dalam kita menjalankan kehidupan kita. Kalau kita tidak melaksanakan aturan, maka kita bisa dapat sanksi, dapat hukuman. Semoga kita bisa terbiasa untuk melaksanakan aturan itu. Sehingga kita tidak merugikan orang lain. Setuju? Setuju. Miss Arini rasa cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar materi tentang hak dan kewajiban. Jadi sampai ketemu pekan depan. Jangan lupa jaga selalu kesehatan, tetap semangat, dan selalu laksanakan aturan yang ada di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Miss Arini ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah.